Pemirsa, saya kembali menjumpai Anda dalam program Fokus Kasus dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan tewasnya seorang pria yang telah merenggut keperawanan seorang wanita. Sang suami wanita tidak terima, mengamuk, dan membunuh pria ini. Akhir hidup lelaki ini sungguh mengenaskan. Ia ditemukan sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Tidak jauh dari tubuhnya ditemukan mobil korban yang sudah hangus terbakar. Yang mengerikan saat jasadnya ditemukan, bagian kemaluan lelaki ini sudah dimutilasi. Namun di sekitar lokasi kejadian tidak ditemukan bagian tubuh korban. Mengapa ia dibunuh sedemikian rupa dan begitu keji? Apakah ia merupakan korban perampokan atau hanya pelampiasan dendam semata? Penangkapan lelaki berinisial RD ini mengungkap misteri pembunuhan Rudi, seorang supir travel di Tulang Bawang Barat, Lampung. Dari tangan lelaki berusia 23 tahun ini, polisi menyita sebilah pisau serta jaket yang disembunyikan dalam tas anak-anak di rumah RD di Desa Panumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Pisau dan jaket ini diduga digunakan oleh RD ketika melakukan aksi kejahatannya. Untuk memastikan dugaan ini, petugas membawanya ke laboratorium forensik untuk menganalisanya. Apakah benar kedua benda itu yang digunakan oleh lelaki ini saat membunuh Rudi? Polisi menangkap RD setelah 3 pekan menjadi buronan. Sebelumnya, pada hari Minggu 4 Oktober, sebuah minibus ditemukan hangus terbakar di areal perkebunan karet dekat Kampung Panumangan Lama, Tulang Bawang Barat, Lampung. Dari sisa-sisa bangkai mobil yang terbakar itu, diketahui nomor polisi mobil yang masih dapat dibaca. Minibus itu kerap dikendarai seorang lelaki bernama Rudi, warga Kampung Kibang, Menggala, Lampung. Dan tak jauh dari mobil yang terbakar itu, Rudi ditemukan dengan luka tusuk di kepala, telinga, serta luka memar di kening dan pipi. Dan yang paling mengenaskan, kemaluan korban sudah terpotong. Kuat dugaan korban tewas karena luka-lukanya yang parah. Semula warga serta petugas yang berada di tempat korban ditemukan mengira Rudi menjadi korban tindak kejahatan komplotan begal. Namun penyelidikan polisi menemukan adanya sejumlah petunjuk yang mengindikasikan Rudi, supir travel itu bukan menjadi sasaran perampokan. Mengapa pelaku membunuh dan membakar mobil korban? Lalu benarkah sang pelaku memiliki dendam kusumat sehingga memutilasi tubuh korban? Sungguh sangat mengerikan, dan apa hasil pemeriksaan polisi terhadap orang yang melakukan pembunuhan keji ini? Dari hasil penyelidikan didapat sejumlah petunjuk adanya unsur dendam dalam kematian Rudi, antara lain dengan dipotongnya alat kemaluan korban. Dan setelah menganalisa sejumlah temuan di TKP serta hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk istri korban, kecurigaan terhadap RD terlibat dalam kematian ini semakin menguat. Pengungkapan terhadap kasus 340 KUHP pembunuhan berencana dengan modus operandi sakit hati. Sakit hati dalam hal ini dikarenakan istri pelaku sudah tidak virgin lagi. Ketahuan pada saat setelah nikah, yang bersangkutan pelaku dengan istri pelaku ini berpacaran selama 3 tahun. Proses pacaran tersebut, pelaku tidak pernah menyentuh sedikit pun istrinya, dikarenakan memang niatnya untuk dijadikan seorang istri. Namun berjalannya waktu setelah yang bersangkutan pelaku menikah dengan istrinya, malam pertama itu mereka berhubungan, namun istri pelaku sudah tidak virgin lagi. Dan dugaan itu kemudian menjadi jelas setelah RD diperiksa polisi. Warga Panumangan itu mengungkapkan dirinya membunuh korban karena merasa kesal sebab Rudi telah menyetubuhi istrinya secara paksa 1 minggu sebelum tersangka menikahi istrinya itu.
Menurut NU, istri tersangka, peristiwa itu terjadi di dalam mobil yang dikendarai korban. Kepada penyidik yang memeriksanya, RD mengungkapkan ia menjadi sangat marah karena keperawanan istri sudah direnggut oleh korban. Dan untuk melampiaskan amarahnya itu, ia meminta istrinya menelpon korban agar untuk berpura-pura minta ditemui di dekat TKP. Namun saat korban menuju tempat yang dijanjikan, tersangka menghadangnya dan sambil menghunus pisau yang dibawanya, RD meminta korban turun dari kemudi. Karena mengira dirampok, korban menawarkan agar membawa saja mobilnya, namun ia dilepaskan. Dalam sekejap mata, RD menikam korban berkali-kali dan mengenai sejumlah titik mematikan. Setelah Rudi tergeletak tidak berdaya, tersangka membuka celana korban dan memotong alat vitalnya. Potongan kemaluan itu kemudian dibawa pulang dan dimasak, lalu disantap bersama istrinya. RD berupaya menghilangkan jejak kejahatannya. Ia lalu membakar minibus yang dibawa korban. Tersangka mengira dengan kondisi hangus terbakar, minibus itu akan sulit dilacak dan orang-orang mengira Rudi menjadi korban perampokan. Ada mobil, terus itu saya berhenti, di mobil itu berhenti, kok dia bilang, ini jalan buntu apa? Sudah 1 jam. Apa itu jam? Nah, saya jadi ngomong, jangan bunuh saya, ambil aja mobilnya, jangan langsung sambil lagi, sambil dia. Itu jam bagian apa? Bagian di kanan sebelah kiri. Setelah itu dipotong apa sih? Ada yang dipotong ya? Iya, Apa? ada vitalnya, Vitalnya. Setelah dipotong diapain? dimasak. Dimasak. Kenapa sih dari sejauh itu? Sakit hati ya, Bu? Sakit hati. Keluarga dan teman-teman dekat korban tidak menyangka lelaki ini akan tewas setelah mentubuhi korban yang kini menjadi istri tersangka. Bagaimanakah korban dapat mengenal istri tersangka? Apakah mereka memang memiliki hubungan khusus? Ataukah ini hanya tudingan belaka dari tersangka? Almarhum Rudi bin Saleh ini biasa-biasa saja bergaul dengan masyarakat, keluarga, ataupun tetangga. Dia biasa dan baik menurut pengamatan saya selaku kepala lingkungan. Dan selama ini saya tidak pernah menyelesaikan masalah dia tentang keributan, tersandung hukum, dan lain sebagainya. Maka masa kejadian tersebut saya sangat kaget sekali mendengar bahwa almarhum telah dibunuh secara keji dan sadis. Sehari-harinya lelaki berusia 24 tahun itu mencari nafkah sebagai sopir travel gelap yang melayani rute Bandar Lampung Tulang Bawang Barat. Meski kehidupan sebagai sopir di jalanan keras, namun sepengetahuan keluarganya, korban tidak pernah bermasalah hingga terlibat pertikaian fisik. Karena itu orang tua korban menjadi sangat geram saat mengetahui putra kelimanya itu ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Anak saya itu di sana nggak pernah saya lihat yang telepon baik SMS sebab HP-nya itu di tangan istrinya kalau dia dalam. Nah kalau orang SMS ya bab istrinya yang megangnya, nelpon istrinya yang megangnya. Iya, saya nggak yakin betul saya ini bahwa dia itu memperkosakan perempuan itu. Keluarga korban juga membantah tudingan tersangka RD mengenai adanya hubungan gelap antara Rudi dengan istri tersangka RD berinisial NU. Selama ini korban Rudi hidup berbahagia di kampung ini dengan istri dan seorang anak perempuannya yang berusia 2 tahun. Keluarga Rudi juga menyangkal korban menyetubuhi paksa istri tersangka menjelang pernikahan mereka. Kendati demikian, diduga korban mengenal istri tersangka dengan baik karena wanita itu menyimpan nomor telepon genggam korban sehingga dapat menjebak lelaki itu dengan berpura-pura mengajak bertemu di TKP. Terus kaget lah, saya langsung ke tempat TKP-nya itu.
Ya yakin kalau ada orang yang sengaja membakar mobil itu, yakin. Karena melihat perbuatan tersangka RB terhadap Rudi yang mengakibatkan duga, keluarga korban meminta agar tersangka mendapatkan sanksi berat. Meski pemberian sanksi tidak akan mengembalikan sosok korban, namun setidaknya itu akan mengurangi rasa kehilangan atas Rudi yang menjadi tulang punggung keluarganya itu. Dalam hal pembunuhan sadis dilakukan mutilasi kan, ya pada intinya kita serahkan sepenuhnya daripada kepolisian dan penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dan yang sebenar-benarnya. Masih menjadi pertanyaan di benak saya, setelah korban diperkosa, kenapa tidak saat itu langsung dilaporkan untuk ditindak? Apa pertimbangannya dan apakah ada yang ditutupi oleh wanita itu? Di Mapolres Tulang Bawang, Lampung, NU, istri tersangka RB, yang kini juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Rudi ini, membantah adanya dugaan terlibat asmara gelap dengan korban Rudi. NU mengaku baru 2 kali bertemu dengan korban. Dalam pemeriksaan, wanita berusia 20 tahun itu mengungkapkan pada suatu hari di bulan Juli tahun 2015, korban memperkosanya di kebun tebu saat menumpang mobil travel yang dikemudikannya. Saat itu, NU pulang bekerja dari sebuah perusahaan tambak udang di Tulang Bawang menuju rumahnya di Desa Pamumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun demikian, berbulan-bulan NU tidak menceritakan pemerkosaan itu kepada siapapun, sampai akhirnya ketika ia menikah dengan tersangka RD, peristiwa memilukan itu diungkapkannya untuk menjaga kepercayaan suami tercintanya yang menduga ia sudah menyerahkan keperawanannya kepada lelaki lain selain RD. Baru 2 kali naik mobil itu, yang kedua itu yang saya diperkosa. Waktu itu saya mau pulang ke Tirta, terus saya naik mobil travel dia itu. Nah pas di jalan saya tanya, kok lewat sini sih bang? Kita bukan jalan biasa, ini jalan lintas deh biar cepet portal katanya. Nggak taunya berhenti di kebun tebu itu. Ya saya diperkosanya di tebu-tebuan itu, tapi posisinya masih di dalam mobil. Saya mau keluar nggak bisa karena posisi mobilnya terkunci. Berapa orang dalam mobil itu? Saya sama dia aja. Istri tersangka kemudian menjadi tersangka juga. Tayangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.